Saya tidak setuju menggunakan undang-undang ITE itu untuk mempersekusi orang yang mengkritik pemerintah. Biarinlah. Menurut saya ya, presiden itu kerjaan hari-harinya itu harusnya dikritik, dimaki bahkan. Karena kesalahan presiden itu efeknya buruk bagi bangsa kok. Yang menderita itu banyak gitu loh. Jadi biarlah orang marah. Kenapa sih ego banget gitu dikritik terus melakukan kerjaan di belakang itu gitu. Seperti yang banyak dilakukan kepada orang, tiba-tiba jadi tersangka, dipersekusi. Iklim kritik kepada pemerintah itu harus dibiarkan gitu. Harusnya presiden tuh hari-hari mendengar keluhan orang. Ya kayak begini gitu. Anda dimaki-maki emang kenapa sih? Saya udah dimaki-maki oleh ribuan orang, gak luka badan saya. Biasa aja gitu. Jadi saya kira itu harus dianggap biasa aja. Biarin rakyat nih berani ya. Saya ingat dulu kisah Umar bin Khattab itu kan waktu minta nasihat kepada rakyatnya. Ada seorang perempuan mengangkat pedang begini. Ya Umar, saya luruskan engkau dengan pedang ini. Kata Umar, selama ada perempuan atau rakyatku yang seperti ini, pemerintahan ini akan berjalan dengan lurus. Karena itu bantulah aku selama aku berada di jalan kebenaran dan luruskan aku kalau aku menyimpang. Itu orang berdiri angkat pedang. Jadi maksudnya itu pemimpin itu harus berjiwa besar gitu. Kalau politisi, ya dia harus punya pengertian bahwa ada resiko, namanya resiko politik. Ya hadapi aja, kalau nggak mau punya resiko politik jangan jadi politisi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut gitu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu.